Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Insyaallah kita malam ini kita akan melanjutkan pembahasan bab tentang kehidupan Rasulullah SAW dalam kitab Asy-Syama'il yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yang mana di sini akan dijelaskan tentang pangan, ya, apa yang dikonsumsi Rasulullah SAW, bagaimana keadaan beliau dalam masalah keseharian. Dan ini bukan cuma kita dengarkan, tapi kita ambil ibrah, pelajaran. Ya, terlebih pada musim seperti sekarang ini, ya, keadaan sempit, ya, susah dan sebagainya. Ini tidak seberapa dengan kalau kita bandingkan dengan keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat di awal-awal dakwah Islam ini. Kita sekarang pada hadis yang ke-372, yang mana hadis ini panjang dan kita sudah baca pertemuan sebelumnya, maka kita akan artikan secara global saja. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada jam yang tidak biasa orang keluar. Kemudian ia bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika itu, ya, Abu Bakar ditanya, untuk apa keluar? Yang mengatakan ingin melihat wajah Rasulullah SAW dan ingin memberi salam kepada beliau. Dan tidak selang waktu yang lama, maka Umar radhiyallahu anhu juga datang. Kemudian dia mengatakan, kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, kenapa engkau keluar pada jam seperti ini? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku keluar karena lapar. Ya. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, aku juga mendapati seperti itu. Kemudian bertiga, ya, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menuju ke rumah seorang sahabat Ansor yang bernama Abul Haytham ibn Tayyihan, nama aslinya Malik, yang mana Abul Haytham, ya, Abul Haytham ini adalah seorang yang memiliki kebun yang luas, begitu pula ternak yang banyak, dan beliau tidak memiliki seorang pembantu. Maka ketika Rasulullah dan dua sahabatnya nyampai di rumahnya, ternyata Abul Haytham tidak ada, ya. Tapi dia mendapati istrinya. Kemudian istrinya ditanya, mana teman sahabatmu, yaitu suamimu? Ia mengatakan bahwa suaminya lagi mencari air. Namun tidak selang beberapa lama, maka datanglah Abul Haytham dengan membawa air, ya, kemudian diletakkan. Melihat Rasulullah SAW, maka langsung memeluk beliau, ya, menyambut Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, demi yang ibu dan bapakku sebagai jaminan. Kemudian langsung menggelar tikar, yang mana digelar di kebunnya. Kemudian mempersilakan Rasulullah SAW duduk, dan Abul Haytham langsung mengambil, manjat karena itu kebun kurma, mengambil kurma,
yang mana kurma muda, ya, rutob, dan juga sedikit ada booster yang kurma yang agak muda, yang hijau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa engkau tidak memilih yang sudah matang saja rutobnya? Yang mengatakan, Abu Haytham mengatakan, agar engkau memilih ya Rasulullah sendiri. Setelah itu ya mereka bertiga makan dan minum. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yang demi jiwaku di tangannya Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya nikmat ini akan ditanya nanti di hari kiamat, yaitu naungan yang adem, ya, begitu pula kurma yang enak dan air yang dingin. Ini semua akan ditanya di hari kiamat. Kemudian Abu Haytham bergegas, ya, setelah menyuguhkan kurma, ya, mengambil pisau untuk memotong kambing. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau potong yang kambing yang ada susunya, artinya jangan yang tua. Maka Abu Haytham memotong kambing yang muda, umurnya sekitar 4 bulanan, ya, potong. Kemudian ya, dimasak dan dengan cepat kemudian disuguhkan. Rasulullah SAW dan 2 sahabatnya, ya, menyantap apa yang dihidangkan. Kemudian mengatakan kepada Abu Haytham, apakah engkau mempunyai pembantu atau tidak? Ya, mengatakan tidak. Maka Rasul mengatakan, nanti kalau ada tawanan, maka akan aku berikan kepada engkau. Maka tidak lama Rasulullah SAW ada 2 tawanan, kemudian ditawarkan kepada Abu Haytham. Maka Abu Haytham mengatakan, Rasulullah SAW menyuruh milih mana yang dipilih antara 2 tawanan ini untuk menjadi pembantu, karena ini 2 ini budak. Maka Rasulullah SAW ia mengatakan, engkau yang memilih ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, orang yang diminta untuk memilih, dia adalah orang yang dipercaya. Kemudian Rasulullah SAW memilihkan salah satu dari keduanya dan mengatakan, sungguhnya aku melihat yang satu ini sholat, maka perlakukanlah dengan baik ya budak ini. Kemudian Abu Haytham bergegas membawa budak itu memberi kabar kepada istrinya bahwa ia diberi seorang budak. Maka istrinya mengatakan, tidaklah engkau diberi budak kecuali untuk dimerdekakan. Kemudian Abu Haytham langsung mengatakan bahwa budak itu telah merdeka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mengutus seorang nabi ataupun tidaklah ada khalifah kecuali mempunyai teman dekat dua teman dekat. Ya. Yang pertama mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Yang kedua, yang lain ya, mengajak kepada keburukan. Dan barang siapa yang terjaga dari bitan atau su atau teman dekat yang buruk, maka dia telah terjaga dari keburukan. Ini cerita hadis secara maknanya. Kita akan kaji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW keluar pada jam yang mana tidak ada keluar seorang pun pada saat itu. Ini mengandung kemungkinan ya, terjadi ketika tengah malam. Kemungkinan kedua terjadi tengah siang. Dan ada hadis penguat bahwa terjadi di tengah malam. Hadis riwayat Muslim penguat bahwa ini terjadi di tengah malam. Begitu pula ada juga hadis yang menguatkan bahwa ini terjadi pada siang hari. Artinya mungkin beberapa terjadi kejadian ini mungkin sekali atau 2 kali, nggak ada masalah. Ya.
Artinya Rasulullah SAW keluar pada jam di mana tidak keluar seorang pun pada saat itu. Nah, kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana Abu Bakar adalah teman Rasulullah SAW, baik dalam keadaan safar, begitu pula dalam keadaan mukim. Abu Bakar selalu menemani Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau keluar? Dia mengatakan, aku keluar untuk melihat wajahnya, wajah Rasulullah SAW, dan memberi salam kepada beliau. Artinya melihat wajah Rasulullah SAW ini adalah hal yang membuat senang dan juga ibadah. Kemudian juga memberi salam kepada beliau. Kemudian tak berapa lama datanglah Umar. Abu Bakar dan Umar ini adalah sahabat yang paling mulia, dengan kesepakatan semua sahabat. Kemudian ditanya Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkanmu keluar wahai Umar? Maka Umar mengatakan, rasa lapar wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya aku juga mendapat sedikit rasa itu. Kemudian mereka menuju ke rumahnya Abu Haytham ibn Tayyihan al-Ansari. Abu Tayyihan adalah seorang yang memiliki kebun, kemudian gembala, namun tidak memiliki budak. Artinya ketika seorang itu tidak memiliki pembantu, ini bukan berarti orang itu tidak menafikan. Jadi dia mengerjakan semuanya sendiri. Ini tidak mengurangi muruahnya. Seperti Abu Tayyihan, dia tidak punya pembantu. Abu Haytham. Artinya ini juga termasuk ketawaduannya, walaupun dengan hal yang dimiliki, kebun yang luas, kemudian banyak ternak tapi tidak memiliki pembantu, ini juga menandakan bahwa sahabat ini adalah sahabat yang tawadu. Maka ketika Rasulullah SAW ke rumahnya, didapatnya istrinya, kemudian mengatakan, aina sahibuki, di mana sahabatmu? Di sini mengatakan bahwa bolehnya seorang itu berbicara dengan perempuan yang bukan mahram, tapi jika aman dari fitnah. Misalnya seorang guru mengajar murid yang banyak, anak-anak yang aman dari fitnah, yang terjaga dari fitnah, maka tidak mengapa. Tapi kalau ada fitnah maka dijauhi, dan ini asal dari hukum itu. Tapi kalau terhindar dari fitnah maka tidak mengapa, seperti Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya Abu Haytham. Dia mengatakan, aina sahibuki, mana sahabatnya? Jadi suaminya itu dianggap sahabatnya. Jadi inilah yang harus dilakukan. Suami itu atau istri itu adalah sahabat, bukan pembantu atau budak. Jadi dia adalah sahabat hidup. Nah, Rasulullah SAW menggunakan kata sahabat, aina sahibuki, mana sahabatmu? Artinya suami. Kemudian dia mengatakan lagi mengambil air, lagi mengambil air. Dan tidak lama berselang, datanglah Abu Haytham radhiyallahu anhu dengan tempat air yang terbuat dari kayu tadi, yang penuh dengan air. Kemudian ketika melihat Rasulullah SAW, langsung menyambut Rasulullah SAW. Yang datang ini tamu yang luar biasa, tamu yang nggak biasa. Nabi SAW dan dua sahabatnya paling mulia. Maka Abu Haytham memeluk Rasulullah SAW, menyambut, kemudian mengatakan, ini ungkapan orang Arab, bapak dan ibuku menjadi jaminan. Ini ungkapan orang. Kemudian tidak lama langsung jadi persilakan digelar tikar. Jadi ini
adab seorang yang menyambut tamu, ya, jangan dibiarkan aja berdiri lama, ya, tapi langsung digelar tikar, kemudian dipersilakan untuk duduk. Jadi ini kita belajar bagaimana Abu Haytham menyambut seorang tamu. Ya, kemudian Abu Haytham langsung mengambil langsung menuju kebun kurma, karena kurma, kemudian mengambil dari kurma tersebut, ya, rutab. Dan ini sebelum dihidangkan makanan. Artinya apa? Kurmanya hal yang manis. Ya, sebelum hidangkan makanan, kasih dulu hal-hal yang manis sebagai muqaddimah. Bagaimana kita kalau buka puasa, kalau langsung makan itu berat. Ya. Tapi kalau hidangan buah-buahan dulu, yang manis-manis dulu, baru makan, ini lebih siap, lambung itu lebih siap. Nah, ini Abu Haytham juga seperti itu, menyiapkan kurma dulu, kasih dulu yang manis-manis. Ini juga menandakan bahwa makan buah dulu baru makan nasi. Kemudian Abu Haytham, ya, ketika mengambil buah kurma itu, dia mengambil rutobnya dan juga yang muda, artinya agar Rasulullah SAW memilih. Jadi boleh seorang itu bertanya kepada tamu, ya, kalau dia punya mau apa, ya, apa yang disukai, ya. Ini tidak mengapa. Kemudian Rasulullah SAW dan dua sahabatnya yang menyantap hidangan, maka ini yang sampai kenyang. Ada riwayat lain sampai kenyang, yang tidak mengapa. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya nikmat yang nikmat ini akan ditanya pada hari kiamat. Jadi semua nikmat yang kita dapati, baik itu nikmat makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan semua yang kita dapati itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya tidak lepas dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pertanyaan kepada seorang yang beriman itu beda dengan pertanyaan kepada orang kafir. Kalau pertanyaan kepada orang yang beriman itu pertanyaan kemuliaan. Pertanyaan karena orang beriman itu adalah orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditanya, ya, nikmat itu diraih dengan cara halal atau haram. Kemudian kalau halal, nikmat itu disyukuri apa tidak. Jadi pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang beriman ini pertanyaan imtinan, ya. Imtinan atau tasyrif, kemuliaan, mengingatkan bahwa ini ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dia syukuri. Nah, ini pertanyaan kemuliaan. Beda dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang kafir. Ini adalah pertanyaan penghinaan. Ya, pertanyaan penghinaan. Jadi orang kafir itu selain diazab juga ditanya tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina. Ya. Misalnya kita kasih contoh, misalnya ada orang seorang murid yang contoh ringan saja, dia masuk, misalnya dia tidak masuk kelas, ya, kemudian besoknya dia masuk, ya, selain dia digoib, ya, tidak dihadir, kemudian ditanya sama gurunya di depan orang, kemana aja kamu? Nah, ini kan menghina. Sudah kemarin udah nggak hadir, dapat hukuman, kemudian ditanya lagi, kemana kamu? Ngapain aja? Ini pun hukuman. Nah, seperti itulah orang-orang kafir. Nikmat itu selain orang kafir itu disiksa, juga ditanya nikmatnya ini karena untuk menghina. Jadi di sini, ya, naungan yang dingin, kemudian rutab, kurma muda, air itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Maka mereka akan ditanya pada hari itu tentang nikmat, ya, semua akan ditanya. Nah, kemudian Abu Haytham, ya, setelah menghidangkan tadi, ya, menyediakan makanan, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tadbahanna dzata darrin, janganlah engkau
memotong unta yang ada susunya. Karena ini kalau dipotong, ya, karena yang ada susunya ini bisa dimanfaatkan susunya. Ya, kalau yang ada susunya bisa dimanfaatkan. Tapi sembelih unta, kambing yang tidak ada susunya, maka disembelih kambing yang muda di sini. Anaqan au jadyan fa'atahum biha fa'akalu. Kemudian datang. Jadi menghidangkan cepat berarti. Kemudian ditanya, ya setelah sambil ngobrol, ya, apakah engkau mempunyai pembantu? Apakah engkau mempunyai pembantu? Yang mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan nanti kalau datang tawanan atau budak, maka kami akan mendatangimu untuk memberi budak itu. Ini adalah cara Rasulullah SAW, ya, membalas budi. Jadi kalau dia disambut dengan itu, nanti juga akan dibalas oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW balas budi, mukafa'ah, balas budi terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Haytham tadi. Ya. Maka fa'utiya Nabi Rasulullah SAW, tidak lama Rasulullah SAW didatangkan dua tawanan, ya, budak. Tidak ada yang ketiga, jadi dua tok. Kemudian kedua itu didatangkan kepada Abu Haytham. Rasulullah SAW menepati janjinya. Ya, Rasulullah SAW menepati janjinya. Maka mengatakan ikhtar minhuma, pilih di antara keduanya. Ya, pilih di antara keduanya. Faqala, lihat apa yang dikatakan Abu Haytham ketika Rasulullah SAW mengatakan pilih di antara keduanya ini. Faqala ya Rasulullah ikhtarli. Ini dari kecerdasan Abu Haytham dan juga adab yang tinggi, adab yang mulia. Bagaimana adabnya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh pilih di antara keduanya. Maka Abu Haytham mengatakan, ya Rasulullah pilihkan untukku. Dia tidak pilih sendiri, pilihkan untukku. Ini adabnya Abu Haytham. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini ada kaidah yang penting di sini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mustasyara mu'tamanun. Jadi orang yang disuruh memilih atau orang yang didatangi untuk konsultasi atau yang disuruh memilih adalah orang yang dipercaya. Jadi kalau misalnya orang carikan jodoh, ya, atau carikan pesantren atau carikan pekerjaan, maka orang tadi yang diamanahi untuk memilihkan itu dia amanah. Maka nggak boleh dia memilih yang mana dia tahu kalau hari itu buruk gitu. Misalnya ada orang carikan istri, misalnya. Dia tahu orang itu, ya, wanita itu nggak baik, nggak sholat dan sebagainya, tapi dia pilihkan, maka ini berkhianat. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang diberikan amanah untuk memilihkan atau diminta konsultasi, maka orang itu dipercaya sama orang yang meminta. Ya, misalnya orang carikan saya kerja, orang ini yang disuruh nyarikan udah tahu pekerjaan ini bahaya, ya, atau banyak mudaratnya dan sebagainya, tapi dia tetap mengira, oh ya ini nggak apa-apa, ini berarti dia berkhianat. Nah, kalau kita disuruh milihkan sama orang, pilihkan yang baik menurut kita, ya, dan menurut orang itu. Kalau misalnya carikan pondok, udah tahu pondok ini, ya, pondok yang misalnya tidak bagus, tapi dipilih, oh ini bagus. Nah ini berarti dia berkhianat. Rasulullah SAW bersabda, man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusda fi ghairihi faqad khana. Barang siapa yang menunjuki saudaranya, ya, pada perkara yang dia tahu bahwa yang lain dari itu lebih baik, dia berkhianat. Ya. Banyak misalnya berikan jodoh dan sebagainya, pilih yang bagus untuk saudara, jangan pilih yang tidak baik. Ini Rasulullah SAW memberikan kaidah kepada kita. Maka kemudian lihat khudh hadza. Jadi Rasulullah memilihkan dari dua tadi, pembantu tadi, Rasulullah pilihkan satu. Fa inni ra'aituhu yusalli. Ya, pilih yang ini. Kenapa? Rasulullah SAW kasih sebabnya.
Kenapa Rasulullah SAW memilih yang ini? Ini dari kalau orang kita ini mengajarkan orang pilih ini, kenapa? Fa inni ra'aituhu yusalli. Karena saya melihat orang yang satu ini sholat, artinya dia Islam. Ini budak. Tadi yang satu sholat. Nah di sini bahwa ya, sholatnya adalah perkara yang penting. Ya. Perkara yang penting ketika misalnya jadi budak, jadi pembantu cari yang sholat, atau jadi karyawan cari yang sholat. Itu perkara yang sangat penting sholat dalam kehidupan seorang. Jadi, kalau nyari karyawan, kalian yang sholat. Cari guru, misalnya guru pesantren atau guru SD, cari yang sholat, ini penting. Ya. Carikan teman, ya, cari teman yang sholat. Sholat ini menjadi patokan Rasulullah SAW baik dalam hal pembantu, apalagi hal yang lebih besar daripada pemimpin. Misalnya. Cari pemimpin yang sholat. Yang kecil aja pembantu disuruh cari yang sholat, apalagi yang besar seperti pemimpin ya, atau wali, gubernur dan sebagainya, cari yang menjaga sholatnya. Karena para sahabat gampang saja ketika memilih khalifah pada ketika Rasul meninggal. Pilih Abu Bakar. Kenapa? Imam sholat. Ya. Abu Bakar imam sholat. Ketika Rasulullah sakit, yang ganti Abu Bakar, imam sholat. Nah, kalau imam sholat, dia pantas jadi imam sholat ketika Rasulullah hidup, maka lebih pantas menjadi khalifah. Jadi sholat ini perkara yang besar. Wastausi bihi ma'rufa. Kemudian ya, perlakukan dengan baik. Maka ketika Abu Haytham, lihat apa yang dilakukan Abu Haytham, mengabarkan istrinya bahwa Rasulullah SAW memberikan seorang pembantu budak, maka istrinya mengatakan apa? Ketika pembantu itu kan seorang budak, dia mengatakan istrinya ini istri yang soleh, ya. Solehah, istri yang solehah, ya. Apa yang dilakukan? Sungguhnya Rasulullah SAW ngasih engkau tadi budak tadi, ya, maksudnya agar engkau memerdekakan. Padahal Abu Haytham ketika itu sangat butuh untuk budak itu, ya, sangat butuh untuk dipakai. Kasih budak kembali membantu, tapi untuk dipakai, untuk membantu keperluan tadi kebun, kemudian ternaknya. Tapi istrinya mengatakan Rasulullah SAW ngasih engkau budak tadi untuk dimerdekakan. Lihat Abu Haytham ini nggak lama nunggu berpikir, bukan? Langsung ketika itu fahuwa atiq, ya dia saya mau bisa merdekakan. Ya. Jadi istri ini istri yang mendukung dalam kebaikan, ya. Istri yang mendukung dalam kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda di sini, faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa wa lahu bitanatan. Ya, setelah melihat perlakuan istrinya tadi, ya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu mengutus seorang nabi dan tidaklah ada khalifah kecuali mempunyai dua hal, orang rahasia, ya, orang dekatnya, ya, sahibnya, temannya yang sangat dekat dengan dia. Yang pertama adalah yang sangat dekat dengan dia ini mengajak kepada ma'ruf dan juga mencegah dari kemungkaran. Ya, seperti isinya tadi, ya. Teman dekatnya ini berpengaruh. Kalau teman dekatnya ini buruk, maka dia akan buruk. Teman dekatnya baik, dia akan baik. Ya. Ya, teman dekatnya ini istrinya, bitanah ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Yang mengajak kepada hal yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Wa bitanatun, dan juga ada teman dekat, ya, yang tidak peduli kalau orang itu terjatuh kepada kerusakan, ya, kemaksiatan, kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terjaga dari bitanatasu, teman dekat yang buruk, maka dia telah terjaga. Maka lihat teman dekat kita ini. Ya. Lihat teman dekatnya. Kemudian dilanjutkan hadis berikutnya, hadis yang 373. Qala haddatsna Umar ibn Ismail ibn Mujalid
ibn Sa'id haddatsani qala haddatsani abi an Bayan ibn Bishr an Qais ibn Abi Hazim qala sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu yaqul inni la awwalu rajulin araqa daman fi sabilillah wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah laqad ra'aituni aghzu fil 'isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma na'kulu illa waraqash syajari wal hublati hatta taqarrahat ashdaquna hatta inna ahadana la yad'u kama tad'u ash-shat wal ba'iru wa asbahat banu asadin yu'azzirunani fid din laqad khiftu idan wa dhalla 'amali. Qais ibn Abi Hazim yang mengatakan saya mendengar Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang pertama ya, menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku adalah orang yang pertama yang melempar anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku melihat diriku ya berperang bersama beberapa sahabat Rasulullah SAW dan kami yang mengatakan dan kami tidaklah makan kecuali dedaunan ya daun pohon dan juga hublah ini jadi jenis buah ya dari buah yang tidak dimakan ya buah namanya hublah sampai kami makan tadi daun dan pohon ya, daun buah yang tidak dimakan tadi yang tidak biasa dimakan ini makanan binatang ya. Karena lapar ya nggak ada makanan sampai makan daun sama buah tadi sampai apa sampai di samping bibir kami ini keluar darah atau keluar nanah ya. Karena nggak ada makanan udah kepepet dan daun aja sama buah tadi tapi buah yang bukan makanan biasa ini makanan apa namanya kambing dan onta sampai di pinggir bibirnya itu keluar nanah dan darah ya. Hatta inna ahadana sampai ya, kami itu kalau buang hajat sama seperti ya yang keluar itu sama seperti keluarnya yang keluar dari onta dan kambing karena makanannya sama saking kepepetnya itu jadi ya keluarnya sama. Kemudian ada Banu Asadin, ada orang yang di sini baru masuk Islam, ya baru, kemudian ini nanti saya ceritakan sebabnya, menghinaku, merendahkanku dalam hal agama. Ya ini ketika di Kufah. Ada Banu Asadin, dia menghinaku dan merendahkan dalam hal agama. Padahal aku orang yang pertama masuk Islam, termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Ya, dan misalkan ketujuh orang yang pertama masuk Islam. Jadi ketika Abu Bakar masuk Islam, kemudian mengajak beberapa orang termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika di Kufah dihina agamanya, agama di sini adalah sholat. Jadi orang itu mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas sholatnya itu nggak benar, nggak bagus. Maka saya mengatakan ini orang menghina aku dalam hal agama. Maka aku kalau seperti itu, ya, aku akan rugi dan amalku akan tidak ada manfaatnya. Masa orang yang pertama masuk Islam sholatnya nggak benar? Itu. Ini ceritanya adalah ketika Umar bin Khattab ya radhiyallahu anhu menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah. Dan terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang adil, yang kemudian yang baik. Ya. Tapi ada beberapa orang di Kufah itu, ya, nggak banyak, segelintir orang saja, yang melaporkan ada laporan terdengar ke Khalifah Amirul Mukminin Umar bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak adil dan tidak bagus memimpin, kemudian sholatnya nggak bagus. Ya, orang segelintir tadi yang di Kufah. Ya. Maka Umar bin Khattab ya sebagai khalifah ketika itu mengecek ya datangkan Sa'ad tadi.
Jadi saat mengatakan bin Abu Waqqas ini mengatakan untuk membela dirinya. Orang yang pertama masuk Islam, sahabat yang pertama masuk Islam, masa salah sholatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas istilah orang penduduk surga yang jalan di dunia itu. Dihina lah masalah agamanya. Ya. Orang kebangetan. 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan yang pertama-tama masuk Islam. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Sabiqun al-awwal. Dikatakan yang ketujuh. Ya. Saat marah dengan orang, maka dia katakan apa? Ini aku adalah orang yang pertama menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama saat. Kenapa? Jadi ketika di Mekah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat nggak ada perang di situ, nggak boleh melawan orang kafir. Kenapa? Karena kalau dilawan nanti malah dihabisi. Karena ketika di Mekah orang Muslim itu sedikit. Jumlahnya sedikit, maka nggak boleh melawan. Kecuali ini suatu ketika, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa sahabat sholat di lereng-lereng gunung. Jadi sholat para sahabat sembunyi-sembunyi pada awal Islam sholatnya sembunyi-sembunyi di lereng gunung, sembunyi gitu, nggak terang-terangan. Maka ketika sholat, ya, kemudian ada orang kafir, ya, orang kafir Mekah lagi beribadah dihina-hina. Orang kafir tadi menghina-hina, kemudian terjadi percekcokan, langsung Sa'ad bin Abi Waqqas langsung menghajar dia, menghantam dia sampai berdarah. Nah ini makanya darah yang pertama ditumpahkan dalam Islam. Saya ini maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini ingin menggambarkan orang tadi yang menghina agama Sa'ad, yang menghina bahwa dia nggak pandai dalam sholat. Sa'ad itu masuk Islam, sholat belum diperintahkan. Ya. Sholatnya belum diperintahkan. Awal-awal Islam belum ada diperintah sholat, belum Isra Mi'raj. Dia mengatakan nggak pandai sholat. Yaitu dia saat yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin, dan saat juga yang pertama kali melempar busur panah. Ya, ketika Rasulullah SAW ini sebelum terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengirim infanteri sekitar berapa orang. Ya. Termasuk saat yang untuk mengawasi pasukan yang dibawa Abu Sufyan, barang dagangan dan sebagainya. Maka terjadi suatu cekcokan, kemudian saat melempar panahnya. Dan saat adalah orang yang sahabat yang paling pandai dalam memanah. Rasulullah SAW berdoa agar dia tepat dalam memanah, dan juga berkat doa Rasulullah SAW. Maka dihina. Kemudian saat menjawab, aku ini orang yang pertama kali melempar panah dalam Islam. Kemudian bisa bilang. Yang menjadi inti dari judul ini adalah bagaimana para sahabat tadi ya, makan. Ya, jadi manakulu illa waraqas syajar, makan dedaunan dan juga buah yang tidak dimakan, dari hublah tadi, sampai berdarah ya, bibirnya. Ya, di sini yang menjadi syahid dari kisah ini, artinya keadaan para sahabat ketika itu sangat susah. Ya, karena sahabat ketika zaman awal-awal Islam itu sangat susah. Maka hendaknya kita banyak mengambil ibrah dari hal ini. Ya. Kemudian juga di sini ada faedah yu'azzirunani fid din, ya, menghinaku dalam hal agama aja sholat. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Safwan bin Isa qala haddatsana Amr bin Isa wa Abu Na'amah al-Adawi qala sami'tu Khalid bin Umair wa Shuwaisan Abu Ruqadi qala ba'atha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Utbah bin Ghazwan
فقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا أحيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله فقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا. Ya, ini hadis ini insyaallah kita akan jelaskan pertemuan berikutnya ya. Ya, kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.